Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yugi dan rekan saya Navian. akan membahas macam sistem operasi dari berbagai hardware yang banyak diketahui. Sistem operasi telah ada selama lebih dari setengah abad. Selama waktu ini berbagai jenis sistem operasi telah dikembangkan, meskipun tidak semuanya dikenal luas. Dalam bagian ini kita akan membahas secara singkat 9 diantaranya. Yang pertama ada mainframe operation system, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Raska. Mainframe Operating System. Mainframe OS adalah sistem operasi untuk komputer mainframe, yaitu komputer berukuran ruangan yang masih ditemukan di pusat data perusahaan besar. Komputer ini berbeda dari komputer pribadi. Dalam hal kapasitas input atau outputnya, sebuah mainframe dengan 1000 disk dan jutaan gigabit data, mainframe juga mengalami kebangkitan kembali sebagai server web kelas atas, server untuk situs e-commerce skala besar, dan server untuk transaksi bisnis ke bisnis. Sistem operasi untuk mainframe sangat berorientasi pada pemrosesan banyak pekerjaan sekaligus. Kebanyakan dari pekerjaan tersebut memerlukan jumlah input-output yang sangat besar. Mereka biasanya menawarkan 3 jenis layanan: batch, pemrosesan transaksi, dan time sharing. Sistem batch adalah sistem yang memproses pekerjaan rutin tanpa adanya pengguna interaktif. Pemrosesan klaim di perusahaan asuransi atau pelaporan penjualan untuk jaringan toko biasanya dilakukan pada mode batch. Sistem pemrosesan transaksi menangani sejumlah besar permintaan kecil, misalnya pemrosesan cek di bank atau reservasi maskapai penerbangan. Setiap unit kerja kecil, tetapi sistem harus menangani ratusan atau ribuan per detik. Sistem time sharing memungkinkan banyak pengguna jarak jauh menjalankan pekerjaan di komputer sekaligus, seperti melakukan query pada basis data besar. Fungsi ini sangat terkait sistem operasi mainframe, sering melakukan semuanya. Salah satu contoh sistem operasi mainframe adalah OS 390, keturunan dari OS 360. Namun sistem operasi mainframe secara bertahap sedang digantikan oleh varian Unix seperti Linux. Selanjutnya, server operating system. Satu tingkat di bawah OS adalah sistem operasi server. Mereka berjalan pada server yang bisa berupa komputer pribadi yang sangat besar, workstation, atau bahkan mainframe. Mereka melayani banyak pengguna sekaligus melalui jaringan dan kemungkinan pengguna berbagai sumber daya perangkat dan perangkat lunak. Server dapat menyediakan layanan cetak, layanan file, atau layanan web. Penyedia internet menjalankan banyak mesin server untuk mendukung pelanggan mereka, dan sistem web menggunakan server untuk menyimpan halaman web dan menangani permintaan yang masuk. Contoh, sistem operasi server umum adalah Solaris, FreeBSD, Linux, dan Windows Server. Sistem operasi server dirancang untuk mendukung berbagai jenis aplikasi dan layanan yang dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Mereka memiliki kemampuan manajemen yang lebih canggih dibandingkan dengan operasi sistem yang digunakan pada komputer pribadi, seperti manajemen pengguna, keamanan tingkat tinggi, dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang besar. Selanjutnya, multiprosesor OS. Cara yang semakin umum untuk mendapatkan daya komputasi yang tinggi adalah dengan menghubungkan beberapa CPU ke dalam satu sistem. Tergantung pada bagaimana mereka terhubung dan apa yang dibagikan. Sistem ini disebut komputer paralel, multikomputer, atau multiprosesor. Mereka membutuhkan sistem operasi khusus, tetapi seringkali ini adalah variasi dari sistem operasi server dengan fitur khusus untuk komunikasi, konektivitas, dan konsistensi. Dengan munculnya chip multicore baru-baru ini, komputer pribadi, bahkan sistem operasi desktop dan notebook konvensional mulai menangani setidaknya multiprosesor skala kecil, dan jumlah core kemungkinan akan terus bertambah seiring waktu. Untungnya banyak yang sudah diketahui tentang sistem operasi multiprosesor dari penelitian sebelumnya selama bertahun-tahun, sehingga menggunakan pengetahuan ini dalam sistem multicore seharusnya tidak sulit. Bagian yang sulit adalah membuat aplikasi memanfaatkan semua daya komputasi ini. Banyak sistem operasi populer termasuk Windows dan Linux berjalan pada multiprosesor. Selanjutnya, sistem operasi komputer pribadi yang modern. Semuanya mendukung multiprogramming. Seringkali dengan puluhan program yang dimulai saat booting, tugas mereka adalah memberikan dukungan yang baik kepada satu pengguna.
Mereka banyak digunakan untuk pengolah kata, spreadsheet, permainan, dan akses internet. Contoh umum adalah Linux, FreeBSD, Windows 7, Windows 8, dan OS X milik Apple. Seperti operasi sistem komputer pribadi, begitu dikenal luas sehingga mungkin hanya sedikit pengenalan yang diperlukan. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari bahwa jenis lain juga ada. Selanjutnya, Handheld OS akan dijelaskan oleh rekan saya Yugi. Nah, selanjutnya ada handheld komputer OS, sistem yang semakin kecil pada tablet, smartphone, dan komputer genggam lainnya. Komputer genggam yang awalnya dikenal sebagai PDA atau Personal Digital Assistant adalah komputer kecil yang dapat dipegang di tangan saat digunakan. Smartphone dan tablet adalah contoh yang paling dikenal. Seperti yang telah kita lihat, pasar ini saat ini didominasi oleh Android dari Google dan iOS dari Apple. Tetapi mereka memiliki banyak pesaing. Sebagian besar dari perangkat-perangkat ini memiliki CPU, multicore, GPS, kamera, dan sensor-sensor lainnya, serta jumlah memori yang melimpah dan sistem operasi yang canggih. Selain itu, semua perangkat ini memiliki lebih banyak aplikasi pihak ketiga. Yang selanjutnya ada Embedded OS. Sistem tertanam berjalan pada komputer yang mengontrol perangkat yang umumnya tidak dianggap sebagai komputer dan yang tidak menerima perangkat lunak yang diinstal oleh pengguna. Contoh yang umum adalah oven, microwave, televisi, mobil, perekam DVD, telepon tradisional, dan pemutar MP3. Properti utama yang membedakan sistem tertanam dari komputer genggam adalah kepastian bahwa tidak akan pernah ada perangkat lunak yang tidak terpercaya berjalan di dalamnya. Anda tidak bisa mengunduh aplikasi baru ke oven microwave Anda. Semua perangkat lunak ada di dalam ROM. Ini berarti tidak ada kebutuhan untuk perlindungan antara aplikasi yang mengarah pada penyederhanaan desain. Sistem seperti Embedded Linux, QNX, dan VxWorks populer di domain ini. Yang selanjutnya ada sensor Node OS. Jaringan node sensor kecil diterapkan untuk berbagai tujuan. Node ini adalah komputer kecil yang berkomunikasi satu sama lain dengan stasiun basis menggunakan komunikasi nirkabel. Jaringan sensor digunakan untuk melindungi perimeter bangunan, menjaga perbatasan nasional, mendeteksi kebakaran di hutan, mengukur suhu dan curah hujan untuk ramalan cuaca, mengumpulkan informasi tentang pergerakan musuh di medan perang, dan banyak lagi. Sensor-sensor ini adalah komputer berdaya baterai kecil dengan radio bawaan. Mereka memiliki daya terbatas, lingkungan yang keras, jaringan harus cukup tangguh untuk menoleransi kegagalan node individu yang terjadi dengan frekuensi yang semakin meningkat ketika baterai mulai habis. Setiap node sensor adalah komputer nyata dengan CPU, RAM, ROM, dan satu atau lebih sensor lingkungan. Node tersebut menjalankan sistem operasi kecil tetapi nyata, biasanya yang didorong oleh peristiwa, menanggapi peristiwa eksternal atau melakukan pengukuran secara berkala berdasarkan jam internal. Sistem operasi harus kecil dan sederhana karena node-node memiliki sedikit RAM dan umur baterai merupakan isu utama. Selain itu, seperti pada sistem tertanam, semua program dimuat sebelumnya. Pengguna tidak tiba-tiba memulai program yang mereka unduh dari internet, yang membuat desain menjadi jauh lebih sederhana. Tinai OS adalah sistem operasi yang terkenal untuk node sensor. Yang selanjutnya ada Real Time OS. Jenis lain dari sistem operasi adalah sistem real time. Sistem-sistem ini ditandai dengan waktu sebagai parameter kunci. Sebagai contoh, dalam sistem kontrol proses industri, komputer real time harus mengumpulkan data tentang proses produksi dan menggunakan untuk mengendalikan mesin-mesin di pabrik. Seringkali ada batas waktu yang harus dipenuhi. Misalnya, jika sebuah mobil bergerak di sepanjang jalur perakitan, tindakan tertentu harus terjadi pada saat-saat tertentu. Jika misalnya sebuah robot pengelasan melakukan pengelasan terlalu cepat atau terlalu lambat, mobil tersebut akan rusak. Jika tindakan tersebut mutlak harus terjadi pada suatu momen tertentu.
kita memiliki sistem real time keras banyak ditemukan dari kontrol proses industri, avionik, militer, dan area aplikasi serupa. Sistem ini harus memberikan jaminan mutlak bahwa suatu tindakan tertentu akan terjadi pada waktu tertentu. Sebuah sistem real time lunak adalah yang dimana kekurangan jangka waktu sesekali meskipun tidak diinginkan dapat diterima dan tidak menyebabkan kerusakan permanen. Sistem audio digital atau multimedia termasuk dalam kategori ini, smartphone juga merupakan sistem real time lunak karena memenuhi tenggat waktu sangat penting dalam sistem real time. Kadang-kadang sistem operasi hanyalah perpustakaan yang dihubungkan dengan program aplikasi dengan semua yang terkait erat dengan dan tidak ada perlindungan antara bagian-bagian sistem. Contoh dari jenis sistem real time ini adalah ICOS. Kategori handheld, sistem tertanam, dan sistem real time tumpang tindih secara signifikan. Hampir semua dari mereka memiliki setidaknya beberapa aspek real time lunak. Sistem-sistem tertanam dan real time menjalankan hanya perangkat lunak yang dimasukkan oleh perancang sistem. Pengguna tidak dapat menambahkan perangkat lunak mereka sendiri yang membuat perlindungan lebih mudah. Handheld dan sistem tertanam ditujukan untuk konsumen, sedangkan sistem real time lebih untuk penggunaan industri. Namun demikian, mereka memiliki beberapa kesamaan. Yang terakhir ada Smart Card OS, sistem operasi terkecil berjalan pada kartu pintar, yang merupakan perangkat berukuran kartu kredit yang berisi chip CPU. Mereka memiliki kendala daya pemrosesan dan memori yang sangat ketat. Beberapa didukung oleh kontak di pembaca di mana mereka dimasukkan, tetapi kartu pintar tanpa kontak sebagai secara induktif yang sangat membatasi apa yang bisa mereka lakukan. Beberapa dari mereka hanya dapat menangani satu fungsi seperti pembayaran elektronik, tetapi yang lain dapat menangani beberapa fungsi. Seringkali ini adalah sistem-sistem properti. Beberapa kartu pintar berorientasi pada Java. Ini berarti bahwa ROM pada kartu pintar memuat penerjemah untuk mesin virtual Java atau JVM. Applet Java program kecil diunduh ke kartu dan diinterpretasikan oleh penerjemah JVM. Beberapa kartu ini dapat menangani beberapa applet Java secara bersamaan, menyebabkan multiprogramming dan kebutuhan untuk menjadwalkannya. Manajemen sumber daya dan perlindungan juga menjadi masalah ketika dua atau lebih applet hadir pada saat yang sama. Masalah-masalah ini harus ditangani oleh sistem operasi yang ada di kartu. Sekian untuk penjabaran dari kelompok saya. Saya dan Raska izin undur diri. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.